Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Mariam, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur. Untuk video kali ini, tugas modul 2.3 mengenai supervisi akademik dengan teman sejawat. Di sini saya ditemani dengan Bapak Rahmat. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hadi Wisastra. Saya kebetulan mengajar di SMKN 1 Cilaku Cianjur. Saya mengampu mata pelajaran administrasi sistem jaringan, dan kebetulan sekali saya mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan 2022. Jurusan TKJ ya Pak ya? Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya. Maaf Pak mengganggu waktunya nih. Masih Zoom PPG? Insya Allah masih kebetulan Semangat setiap hari. Terus ya Pak ya. Baik. Kita sama-sama mewarnai SMK Negeri 1 Cilaku ini. Baiklah Bapak, mohon maaf saya meminta waktunya untuk kegiatan supervisi ini, yang dimana saya meminta waktu untuk bisa membersamai Bapak di kelas dalam pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Sesuai RPP-nya mungkin Bapak kira-kira yang akan diajarkan materi tentang apa? Untuk materi kebetulan saya akan membahas tentang DNS server. Oh, DNS materinya. Iya, di kelas berapa itu Pak? Itu di kelas 11 TKJ 1. Di kelas 11. Baik Bapak. Untuk tujuan daripada pembelajaran tersebut untuk apa Pak? Tujuannya itu siswa mampu menjelaskan konsep dari DNS server, kemudian prinsip dan cara kerja dari DNS server, kemudian untuk konfigurasi dan uji hasil. Untuk konfigurasi DNS server, kemudian melakukan praktik mengenai konfigurasi DNS server. DNS server itu seperti apa Pak? Jadi DNS server itu merupakan server di mana sebuah IP address bisa dirubah menjadi alamat domain seperti itu. Oh. Dan sebaliknya. Pemutakhiran teknologi ya Ya, Pak? seperti itu. Keren sekali. Untuk area pengembangannya itu sendiri bagaimana Pak? Bagi siswa? Nah, untuk area pengembangannya, siswa diharapkan mampu menguji hasil konfigurasinya itu DNS server. Ya. Kemudian dia diharapkan mampu membuat laporan konfigurasi DNS server. Jadi nanti dalam pembelajarannya ada praktek atau berupa kelompok Pak pembagian? Untuk pembagian di sini dibagi kelompok, kebetulan beberapa kelompok. Ya, seperti itu. Berarti jadi anak lebih dikembangkan untuk kerjasama seperti Ya, itu ya Pak seperti ya. Kalau untuk strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran materi ini bagaimana Pak? Strateginya pertama memberikan LKPD kepada peserta didik, kemudian menugaskan siswa untuk mencari informasi sebanyak mungkin di berbagai media, ya, mengenai konsep, prinsip dan cara kerja DNS server. Kemudian membagi kelompok kerja, memberikan post test. Berarti LKPD-nya ada post test dan pre-test juga mungkin ya Pak ya? Ya, di awal saya selipkan pre-test, kemudian terakhir saya selipkan post test. Supaya anak tidak jenuh, selain LKPD itu apa Pak? Saya siapkan juga ice breaking seperti itu Bu. Anak STM diajak ice breaking Ice breaking supaya olahraga sedikit. Pasti sangat seru berarti ya Pak ya. Lalu untuk kira-kira Pak, adakah prediksi dari Bapak dalam kendala pembelajaran untuk materi DNS ini menurut Bapak? Untuk kendala sendiri di siswa itu masih kurang ya di materi sebelumnya, yaitu konfigurasi IP-nya seperti itu. Untuk selebihnya sih udah lumayan. Mungkin juga karena fasilitas di rumah, mungkin siswa jadi kekurangan untuk apa ya prakteknya. Jadi hanya berfokus di lab saja. Kemungkinan lagi sekarang Cianjur lagi terkena dampak ya Pak ya. Kebetulan. Agak sedikit untuk ke sekolah juga kalau tidak dikumpulkan mungkin sulit ya Pak ya. Terganggu seperti itu. Jadi yang datang paling hanya beberapa orang seperti itu ya Pak. Ya, sebagian. Ya, mudah-mudahan untuk pembelajaran yang di Ampu ini Pak, kita bisa melaksanakannya dengan baik
Dan saya juga Amin. mohon izinnya nanti mengikuti membersamai Bapak di kelas untuk dalam rangka supervisi akademik ini. Dan untuk praobservasi daripada supervisi ini, terima kasih saya ucapkan Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Dan untuk acara pembelajarannya jam berapa Bapak? Hari ini juga mungkin ya? Mungkin ya hari ini jam menunggu siswa ya siang berarti mungkin jam 10-an. Jam 10-an. Baik-baik, saya tunggu informasi selanjutnya ya Bapak Baik, ya. Bu. Terima kasih sekali. Sehat selalu Bapak. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Berikut untuk tugas praobservasi yang bisa saya lakukan dengan teman sejawat saya di SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Oke, pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya apa saja ya? Ya. Perhatian, Siap. perhatian, Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca mati, mulai. Selesai. Oke, sebelum pembelajaran dikondisikan dulu ya, jaket, terus tas, handphone disimpan di tempatnya ya. Oke, sekarang Bapak akan absen. Muhammad apa nih, Ramjani ya? Hadir. Ada Nepal? Hadir. Ada. Saiful Alam. Hadir. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi DNS server ya. Ya. Lalu teorinya. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke praktikum. Nah, mungkin ada yang mau mengutarakan kesulitannya gimana? Atau aman-aman saja? Untuk proses cara kerjanya silakan nanti diulang-ulang terus dibaca. Ya, jangan sampai malas untuk membaca. Nah, di sini Bapak punya video tentang malas gitu ya. Nah, budaya malas. Oke, selanjutnya amatilah topologi di bawahnya ini. Mungkin kemarin Bapak juga sampai menyinggung tentang cara kerja ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan pelajaran kedua ya di DNS server ini, di media pembelajaran 2 ini yang atau praktikum. Ini masih semangat kan? Semangat. Mau ini dulu hiburan? Hiburan, ice breaking dulu tuh ya. Ice breaking dulu. Sudah. Oke, konsentrasi. Gimana? Udah ada ini refresh lagi sejenak Ya. Tadi ada yang ngantuk soalnya Bapak lihat. Dicek ada yang ngantuk. Kemudian tentunya kalian harus tahu dulu cara apa namanya? Langkah-langkahnya, tahapannya. Tidak mungkin yang langsung. Nah, sebelum masuk ke apa namanya praktikum, Bapak ingin tahu sampai sejauh mana istilahnya soal untuk kelompok kita gunakan kelompok yang minggu kemarin saja ya. Silakan nanti berkumpul dengan kelompoknya di sini. Terus Bapak juga seperti biasa akan membagikan LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan langsung angkat tangan ya. Nih jangan kayak temannya melamun, jadi Bapak juga nggak tahu ada kendala apa. Sekarang kalau mau misalkan tanpa WW seperti ini, tinggal ini dibuat ulang. Di copy saja ini. Ada konfigurasi DNS server itu pertama adalah resolve.config, kedua host, ketiga db127, keempat Di poin berapa? Poin 4 ya. Oke. Untuk merefleksi kegiatan hari ini, nah, Bapak punya beberapa pertanyaan. Itu apa yang membuat kalian tertarik pada pembelajaran tadi? Ya, mengapa alasannya kalian tertarik? Cium tangannya, jangan kencang ya. Ya, silakan. Jadi yang Ini kelompok yang bagus ya, walaupun tadi skip dulu
tapi bagus. Bapak agak lupa, Pak mau memperkenalkan diri. Nah, jadi kelompok 2 yang bagus nih ya untuk hari ini. Untuk materi minggu depan kita masuk ke web server ya, web server. Nah, dan kelas siapkan. Siapkan dulu, kemudian cek kembali komputer, kemudian gunakan APD. Kembali lagi dengan saya Sinta Mariam, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Cilaku Cianjur untuk tugas 2.3 mengenai pasca observasi supervisi akademik bersama Bapak Rahmat Hadiwi Sastra, Sarjana Komputer. Untuk pasca observasi ini Bapak, alhamdulillah barusan saya sudah membersamai Bapak kurang lebih selama 2 jam ya Bapak di kelas 11 PKJ, walaupun memang hanya beberapa siswa yang datang ya Pak, berhubung memang dampak dari bencana ini ada beberapa siswa kita yang tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah begitu ya Pak ya. Tapi insya Allah untuk yang lainnya mungkin secara daring ya Pak ya. Secara daring. Baiklah. Untuk kegiatan pasca observasi ini Bapak, saya ingin mendengar bagaimana menurut Bapak tentang pembelajaran yang barusan Bapak laksanakan di dalam kelas. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini mungkin dengan kondisi yang Ibu sampaikan sebelumnya ya, dengan kondisi gempa seperti itu, terus ya istilahnya siswa juga sebagian yang hadir gitu ya. Dan kebetulan memang di sini disoroti kamera gitu. Jadi anak pun memang di kondisi kelas kurang begitu dan nggak biasa mungkin ya nggak Pak, biasa menghadapi kamera seperti itu. Ya, seperti itu mungkin. Ya, tapi alhamdulillah aman nyaman ya Pak ya. Anak Alhamdulillah. ada aktif juga, walau memang sedikit ada dampak dari mereka raut wajah yang lelah mungkin ya Pak ya. Tapi alhamdulillah mereka masih semangat ya Pak ya. Seperti itu. Lalu dari menurut Bapak nih proses barusan pembelajaran sejauh mana keberhasilan, ketercapaian daripada tujuan pembelajaran yang sudah Bapak runtut sebelumnya? Kalau saya lihat dari beberapa kelompok yang sudah saya petakan gitu Bu, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Siswa sudah lumayan ya Bu ya, lumayan memahami gitu. Dari tayangan-tayangan yang saya tampilkan, kemudian hasil pretest dan posttest saya lihat cukup bagus untuk ya. Ada hasilnya. banyak siswa juga yang Ya, aktif ya tadi. aktif untuk bertanya seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Walaupun memang ya kondisinya tadi tetap semangatnya masih Alhamdulillah ada gitu. Pembelajaran masih bisa terlaksana bisa. ya Pak ya dengan semangat anak-anak dan terutama mungkin dari Bapak juga sebagai Ya, pengajarnya. alhamdulillah. Lalu dari kegiatan barusan Pak pembelajaran apa refleksi pribadi Bapak sebagai seorang pengajar dari hasil pelaksanaan pembelajaran tentang DNS server barusan ini? Refleksi apanya Bu? Refleksi dari pembelajaran Bapak yang Bapak rasakan, yang Bapak bisa simpulkan pembelajaran yang Bapak rasakan barusan di dalam kelas itu bagaimana untuk penyampaian materi dari DNS server ini sendiri. Merefleksikan diri bahwa oh iya misalkan saya sebagai seorang guru Bapak merasa senang melihat anak sudah mampu seperti itu. Untuk refleksi di dalam kelas di materi DNS server kali ini mungkin cukup bagus Ibu dilihat dari semangat siswa yang tadi saya sampaikan gitu Bu ya. Kemudian memang siswa betul-betul mengikuti pembelajaran dengan baik. Intinya seperti itu sih Bu. Karena mungkin ada hal-hal yang baru mungkin ya semacam ice breaking seperti itu. Oh iya, ya. itu aneh Pak buat anak STM ya. Ya, tapi betul. mereka sangat senang sekali Ya, sepertinya. ice breaking Mudah-mudahan itu bukan hanya satu kali saja, hanya karena kita supervisi akademik ya Pak. Mudah-mudahan tiap pembelajaran bisa melakukan ice breaking gitu, supaya anak-anak sedikitnya bisa senyum seperti tadi ya Pak ya. Untuk refleksi sendiri daripada kegiatan supervisi akademik ini Pak, saya ikut membersamai Bapak. Menurut Bapak, apakah saya mengganggu dalam
pembelajaran Bapak di dalam kelas? Atau mungkin Bapak canggung atau bagaimana? Untuk membersamai ya Bu ya, itu cukup. Kalau canggung ada Bu ya. Kalau canggung biasanya kan ya mengajar saja Bu ya. Tanpa ditemani Nah, mungkin ya, tanpa Pak ya? ditemani. Nah, gitu. sekarang ditemani mungkin ya agak ada yang mengawasi nih. Nah, seperti itu Bu. Padahal saya cuma diam loh Pak. Oh, gitu. Tidak apa Bu. Cuman itu jadi bahan ini juga lah untuk saya. Feedback juga nanti. Saya juga pembelajaran Ya, juga Pak, sama-sama belajar Bu. Tuh Pak, terima kasih sekali. Lalu untuk kedepannya Pak, kira-kira rencana tindak lanjut Bapak dari pembelajaran hari ini nih pada DNS server, apa yang akan Bapak lakukan di pembelajaran selanjutnya untuk tindak lanjut daripada tujuan pembelajaran DNS ini? Intinya lebih meningkatkan kembali Lebih sih Bu. Meningkatkan dalam artian seperti ini, hal-hal yang kurang di siswanya gitu mungkin akan lebih diperbaiki. Lebih diperbaiki. Seperti apa itu Pak? Misalkannya, apakah kan tadi udah dibuat di pas apa tuh praobservasi itu awalnya kan dikelompokkannya Pak ya. Iya. Tadi juga saya lihat di dalam pembelajarannya ada per kelompok. Nah, kira-kira untuk apa ada model lain yang mungkin nanti dalam pembelajaran tindak lanjut berikutnya pembelajaran Bapak yang lebih selain ice breaking, mungkin ada lagi yang lain? Untuk saat ini belum sih Bu ya. Ya, Tapi mungkin lebih ke arah materi sebenarnya. materi. materi DNS server misalkan atau materi yang lainnya mungkin akan saya Praktek mungkin ya ya, Pak, prakteknya itu akan saya tambah mungkin ya waktu ininya. Dan Terus ditambah. mungkin dari kesulitan siswa kan karena tadi ada refleksi untuk siswa. Nah, dari sana saya ambil dari mana kesulitannya saya perbaiki dari sana. Mungkin itu aja sih. Iya, betul Pak. Memang sebetulnya tugas kita kan juga harus mendengarkan Ya. apa yang rasa yang tidak dimampu oleh siswa, kita perbaiki ke depannya, seperti itu mungkin ya Bapak ya. Dan terima kasih sekali Bapak saya ucapkan, dan mohon maaf nanti untuk kedepannya jangan kapok ya Pak. Saya apabila ikut lagi Enggak. membersamai Bapak di pembelajaran berikutnya untuk supaya saya juga bisa melihat perkembangan sejauh mana Baik. tindak lanjut yang diharapkan untuk saat ini ke pembelajaran Bapak yang akan datang. Mudah-mudahan Cianjur juga dalam kondisi semakin membaik situasi dan kondisinya. Anak-anak pembelajaran bisa kembali tatap muka dengan semangat ya Pak ya. Dan itu pun salah satu tugas kita, apalagi Bapak lagi pembelajaran juga PPG ya Pak Ya, ya. kebetulan lagi PPG juga. Alhamdulillah ya Pak, kita saling bersama-sama ya Pak ya dalam pembelajaran. Dan saya ucapkan terima kasih sekali atas bantuannya untuk hari ini, dan terima kasih sekali mau dibersamai oleh saya dalam pembelajaran. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sinta, apa kabar? Bu Sinta, terima kasih sudah mengirimkan video aksi nyata 2.3 coaching sebagai supervisi akademik. Bu Sinta, saya sebagai pengajar praktik memberikan support kepada Ibu Sinta untuk selalu melaksanakan aksi nyata yang terbaik di setiap modulnya. Ibu Sinta, terima kasih sudah melakukan coaching model Tirta kepada rekan sesuai dengan alur dan runtut. Bu Sinta, saya akan menyampaikan feedback dari hasil pengamatan video. Feedback yang akan saya sampaikan yaitu berupa kelebihan dan yang menjadi poin perbaikan. Bu Sinta,
kelebihan yang dimiliki oleh Ibu Sinta yaitu mampu bertanya pada rekan tentang perasaan ketika diamati oleh observer saat mengajar. Bu Sinta bertanya pada rekan, bagaimana perasaan Bapak ketika saya mengamati Bapak mengajar? Bapak tersebut bilang bahwa ada sedikit rasa canggung, namun hal itu tidak menjadi masalah buat saya. Karena rasa canggung itu timbul karena belum terbiasa diamati oleh rekannya saat mengajar. Kemudian yang kedua, Ibu Sinta mampu bertanya pada rekan hal baik apa yang dicapai saat pembelajaran berlangsung dan seberapa besar ketercapaiannya, progresnya itu seberapa persen ya. Kemudian Ibu Sinta mampu menggali informasi dari Koci tentang kendala yang dihadapi saat proses observasi berlangsung, yaitu Koci menemukan siswa yang belum terbiasa dengan adanya kamera dan di syuting video. Namun situasi tersebut dapat diatasi. Kemudian Bu Sinta sudah mampu membantu Koci merefleksikan terhadap hasil pembelajaran, yaitu apa yang menjadi refleksi atau kesimpulan Bapak dari hasil pengamatan ketika pembelajaran. Dan rekan Bu Sinta mengatakan bahwa saya melihat adanya motivasi belajar siswa yang meningkat karena saya memberikan ice breaking pada siswa. Nah, faktor yang mendorong motivasi belajar tersebut karena Bapak rekan sejawat Ibu Sinta telah memberikan ice breaking. Jadi dia telah menemukan sendiri apa yang menjadi kelebihannya. Itulah fungsinya coaching, yaitu menggali potensi Koci ya. Kemudian Bu Sinta bertanya pada rekan bagaimana tindak lanjut berikutnya pasca observasi ini. Kemudian Bapak tersebut menjawab, saya akan melaksanakan tindak lanjutnya. Kemudian yang menjadi perbaikan Bu Sinta yaitu dia telah menemukan sendiri apa yang menjadi kelebihannya. Itulah fungsinya coaching, yaitu menggali potensi Koci ya. Kemudian Bu Sinta bertanya pada rekan bagaimana tindak lanjut berikutnya pasca observasi ini. Kemudian Bapak tersebut menjawab, saya akan melaksanakan tindak lanjutnya. Kemudian yang menjadi perbaikan Bu Sinta yaitu Bu Sinta pada awal percakapan belum menyampaikan poin. Kita akan membahas tentang hasil observasi. Saat ini Bapak percakapan, tujuan dari percakapan kita akan membahas tentang ini. Nah, itu Bu Sinta belum menyampaikan. Kemudian yang kedua, Ibu Sinta belum bertanya pada rekan terkait waktu kapan untuk melaksanakan tindak lanjut pasca observasi. Bu Sinta belum bertanya kepada rekan kapan Bapak akan melaksanakan tindak lanjut untuk pengembangan diri. Nah, jika rekan kita sudah memberikan kesimpulan saya akan melaksanakan tindak lanjut berupa pengembangan diri. Nah, kita tanyakan kembali kapan waktu yang tepat bagi Bapak untuk melaksanakan pengembangan diri tersebut sehingga rekan kita dapat mengambil satu keputusan untuk dirinya dalam melaksanakan perbaikan untuk pengembangan diri supaya kompetensinya lebih meningkat. Itu saja Bu Sinta yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya tugas aksi nyata 2.3 untuk modul supervisi akademik dengan rekan sejawat telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.